Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ahmad Rizky dengan NIM 182210071. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang interpolasi. Namun sebelum itu aku ingin menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang telah aku jelaskan pada video sebelumnya, yaitu tentang sampling, Nyquist rate, dan juga konvolusi. Nah, sampling sendiri adalah proses mereduksi sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Nah, pada video tersebut kita udah belajar tentang unit impuls, transformasi Fourier, dan juga konvolusi. Nah, unit impuls sendiri adalah sebuah fungsi yang bernilai 0 di t tidak sama dengan 0 dan bernilai tak hingga di t sama dengan 0, di mana unit impuls function sendiri memiliki luas itu sama dengan 1. Dan pada video tersebut kita udah belajar tentang Fourier transform, di mana transformasi Fourier adalah teknik matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal, di mana mengubah sinyal tersebut dari ranah amplitudo ke ranah frekuensi. Lalu kita udah belajar tentang konvolusi, di mana konvolusi sendiri adalah proses menggabungkan dua fungsi atau sinyal menjadi sebuah fungsi baru atau sinyal baru. Nah, dengan proses konvolusi tersebut kita dapat melakukan sampling kepada sebuah sinyal kontinu dengan melakukan konvolusi sinyal tersebut dengan unit impulse function. Lalu kita udah belajar tentang Nyquist rate, di mana Nyquist rate sendiri adalah frekuensi minimum yang diperlukan untuk merekonstruksi sinyal analog dengan benar dari sinyal digital. Nah, akibat tidak diterapkannya Nyquist rate akan menyebabkan aliasing, di mana aliasing adalah kejadian di mana sinyal digital tidak dapat direkonstruksi kembali menjadi sinyal analog yang sebenarnya. Nah, aliasing sendiri akan aku jelaskan lebih lanjut pada video kali ini. Nah, kita masuk ke materi video pada kali ini, yaitu tentang interpolasi. Interpolasi sendiri memiliki nama lain yaitu sinyal reconstruction. Nah, dari namanya berarti kita bisa tebak interpolasi adalah proses mengembalikan sinyal hasil sampling kembali menjadi sinyal sebelum sampling atau unsampling. Nah, interpolasi banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan sinyal, pemulihan data, pemrosesan gambar, dan banyak bidang lainnya. Nah, tujuan dari interpolasi sendiri adalah untuk memperkirakan nilai-nilai di antara titik-titik pada sinyal diskrit sehingga mendapatkan sinyal yang lebih rapat, yang mana didekatkan dengan sinyal analog. Nah, sebelum lanjut tentang interpolasi secara rinci, kita harus memahami tentang sampling, konvolusi, dan juga metode rekonstruksi sinyal, di mana sampling dan konvolusi udah aku jelaskan pada video sebelumnya. Nah, untuk melakukan rekonstruksi sinyal terdapat beberapa metode, yaitu dengan menggunakan zero order Holt filter, first order Holt filter, dan juga ideal low pass filter. Nah, yang pertama zero order Holt filter atau disingkat dengan ZOH. Jadi ZOH filter adalah komponen penting dalam proses pengambilan sampel dalam sistem pemrosesan sinyal digital, di mana hal ini digunakan untuk mengonversi sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. ZOH filter mengambil nilai sinyal kontinu pada titik-titik sampel dan mempertahankannya konstan hingga waktu berikutnya sampel diambil. Nah, ini menghasilkan sinyal diskrit yang memiliki nilai yang sama di antara titik-titik sampel, seperti pada gambar di bawah ini, yang dinamakan piecewise constant signal. Nah, filternya sendiri memiliki fungsi seperti pada gambar di kiri yang berbentuk rectangle. Nah, lanjut ke first order Holt filter atau FOH filter. Nah, seperti ZOH, FOH sendiri digunakan dalam proses pengambilan sampel, namun berbeda dengan ZOH, FOH menggunakan interpolasi linear untuk menghubungkan dua titik sampel. Ini berarti sinyal berubah secara linear antara dua titik sampel, daripada dipertahankan konstan seperti pada ZOH filter. Nah, hasil dari FOH filter sendiri akan menghasilkan fungsi piecewise linear dengan gambar pada sebelah kanan ini.
di mana filternya sendiri memiliki fungsi pada sebelah kiri dengan gambar grafiknya seperti pada berikut. Oke, next ke low pass filter. Nah, low pass filter atau yang kita gunakan pada video kali ini yaitu ideal low pass filter. Nah, ideal low pass filter sendiri adalah jenis filter yang hanya memungkinkan komponen frekuensi di bawah ambang tertentu untuk melewati dan meredam atau menghilangkan komponen frekuensi di atas ambang tersebut. Ideal low pass filter akan memfilter semua frekuensi di atas ambang dengan sempurna, sehingga tidak ada distorsi atau perubahan bentuk gelombang sinyal yang diizinkan. Nah, meskipun begitu, dalam teori sinyal ideal, filter ini sering digunakan sebagai referensi untuk perbandingan dengan filter nyata. Nah, sebenarnya di dunia nyata, ideal low pass filter itu nggak ada. Ini hanya pendekatan gitu. Nah, kan pada video sebelumnya kita telah melakukan sampling dari sebuah sinyal kontinu ke sinyal digital atau discrete. Nah, di mana kita melakukan konvolusi antara sinyal yang ingin disampling dengan unit impulse train yang menghasilkan convolution sampler seperti pada gambar di bawah ini dengan rumus berikut dan grafik berikut. Nah, lanjut kita ke materi pada kali ini yaitu interpolasi. Nah, kan sinyal kontinu itu akan disampling terlebih dahulu dengan melakukan konvolusi antara sinyal kontinu dan juga unit impulse function yang menghasilkan ST yang merupakan hasil dari sampling. Nah, interpolasi sendiri adalah proses mengubah sinyal digital kembali ke sinyal analog dengan melakukan interpolasi. Nah, metode-metode yang digunakan untuk melakukan interpolasi yaitu dengan ZOH filter, FOH filter, dan juga low pass filter ideal. Nah, di mana akan menghasilkan sinyal analog atau message recovered sinyal atau yang disimbolkan dengan MRT. Nah, untuk rumus Fourier transform akan menghasilkan M besar R omega sama dengan H besar omega dikonvolusikan dengan S besar omega, di mana ini merupakan transform Fourier dari MRT. H besar omega merupakan Fourier transform dari filter interpolasinya, dan S omega merupakan transform Fourier dari sinyal digital yang telah disampling, hasil samplingnya. Nah, misalkan sinyal digital hasil sampling tuh bentuknya seperti ini, di mana titik pertama di waktu 0, T sama dengan 0 itu 2, terus 2,5, terus 1, terus 1,5, terus 2, terus 1,5. Nah, di mana sinyal ini akan kita kembalikan ke sinyal analog. Nah, yang pertama dengan zero order Holt filter atau ZOH filter. Nah, di mana sinyal digital tersebut akan kita konvolusikan dengan ZOH filter yang berbentuk rectangle. Nah, fungsi filter ini jika dilakukan Fourier transform akan menghasilkan grafik seperti pada yang saya tunjuk berikut. Nah, jika kita gambarkan akan menghasilkan MRT-nya atau message recovered-nya seperti ini kan, ini 2 berarti gini, terus gini, 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 gini. Nah, kurang lebih akan menghasilkan MRT atau message recovered sinyalnya berbentuk seperti ini, yang sama seperti gambar pada PPT tadi. Nah, lanjut ke first order Holt filter atau FOH filter,
dimana sama seperti pada ZOH, kita melakukan konvolusi antara sinyal digital yang discrete dengan fungsi filternya, dimana FOH sendiri memiliki fungsi filter yang berbentuk segitiga. Nah, fungsi FOH sendiri didapatkan dengan melakukan dua ZOH filter, dimana jika dua ZOH filter dilakukan konvolusi akan menghasilkan FOH filter yang berbentuk segitiga seperti pada berikut. Nah, jika sinyal discrete dikonvolusikan dengan filter FOH akan menghasilkan piecewise linear yang akan kita gambarkan kemudian. Nah, filter FOH sendiri jika dilakukan Fourier transform akan menghasilkan grafik seperti pada berikut. Nah, di mana perbedaan dengan ZOH, Fourier transform dari FOH sendiri memiliki sinyal yang lebih rendah atau H besar W yang lebih rendah dibandingkan ZOH. Nah, ini jadinya lebih rendah gitu. Nah, jika kita gambarkan hasil konvolusi antara sinyal discrete dan FOH filter, maka akan menghasilkan kurang lebih seperti berikut. Gini. Terus 2,5, terus 1, terus 1,5, terus 2, terus 1,5 lagi. Nah, jika digabungkan maka akan menghasilkan FOH hasil FOH yaitu piecewise linear dengan bentuk seperti berikut. Gini. Jadi kurang lebih seperti pada grafik berikut. Nah, lanjut ke menggunakan low pass filter atau ideal low pass filter. Nah, sama seperti sebelumnya, kita melakukan konvolusi antara sinyal discrete-nya dengan fungsi sin X, di mana sin X sendiri sama dengan sin Vx per Vx yang memiliki grafik seperti pada berikut. Nah, sin X sendiri merupakan filter dari low pass filter yang ideal. Nah, di mana jika dilakukan Fourier transform akan mendapatkan grafik seperti pada berikut. Nah, di mana akan menghasilkan seperti rectangle kayak gini, di mana fungsi nilai maksimum dari HW-nya itu bernilai TS di antara range min Fs per 2 sampai dengan Fs per 2, di mana Fs per 2 itu bisa disebut dengan omega C. Nah, omega C sendiri itu merupakan frekuensi dari pemotongan sinyal yang akan dilakukan, yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jika digambarkan akan menghasilkan seperti pada berikut. Nah, pertama itu 2, berarti gini. Terus 2,5, terus 2,5, 1, terus 1,5, terus 2, terus 1,5 lagi, dan akan menghasilkan fungsi yang paling akurat dibandingkan ZOH dan FOH, dimana jika digabungkan akan menghasilkan fungsi berikut. Gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dimana seperti yang dapat kita lihat,
hasil dari low pass filter lebih mulus dibandingkan FOH dan ZOH, di mana ZOH memiliki piecewise constant yang agak tidak beraturan, kotak-kotak gitu. FOH lebih halus dari ZOH, dan menggunakan low pass filter merupakan yang paling mulus dibandingkan FOH dan juga ZOH. Nah, kita lanjut ke PPT, ke materi selanjutnya, yaitu kondisi saat rekonstruksi terjadi. Yang pertama, di mana WC atau omega C atau frekuensi cutoff-nya itu lebih kecil dari omega M dan lebih besar dari omega S min omega M. Terus kondisi kedua, di mana omega M sama dengan omega C sama dengan omega S min omega M. Dan kondisi ketiga, di mana omega C kurang dari omega M. Dan kondisi keempat, saat omega C lebih besar dari omega S min omega M. Nah, pada video sebelumnya aku udah jelasin tentang aliasing kan, dimana aliasing sendiri dimana kondisi tidak terjadinya overlapping antara hasil samplingnya, dimana terdapat guard band, dimana syarat tidak terjadinya no overlapping tuh harus memenuhi ini, omega S lebih besar sama dengan 2 kali omega M, dimana overlapping terjadi ketika seperti pada grafik berikut, sehingga tidak dapat direkonstruksi kembali. Nah, aku akan menjelaskan kondisi saat rekonstruksi dengan menggunakan low pass filter. Nah, pada video sebelumnya kita telah menghasilkan sampling sinyal yang telah di Fourier transform yang mendapatkan grafik seperti pada berikut, di mana sinyal ini akan kita kembalikan ke sinyal yang kontinu atau sinyal analog. Nah, kondisi yang pertama tuh saat omega M kurang dari omega C kurang dari omega S min omega M. Jika kita gambarkan LPF atau low pass filter idealnya itu akan menghasilkan gambar seperti berikut, dimana kan kita ketahui bahwa di sini adalah omega M, maaf salah, ini omega M, ini omega S min omega M kan, yang pada video sebelumnya. Nah, dimana jika syarat ini, kondisi ini terpenuhi, akan menghasilkan grafik seperti pada berikut, dimana omega C dari LPV-nya yang berbentuk persegi tadi itu berada di antara omega M dan omega S min omega M. Jadi seperti ini, dimana hal ini tidak akan menyebabkan overlapping antara kedua fungsi ini, sehingga tidak akan menyebabkan aliasing. Ini no aliasing. Nah, lanjut ke kondisi kedua, di mana omega M sama dengan omega C sama dengan omega S min omega M. Nah, karena omega M sama dengan omega S min omega M, jadi sama saja grafik ini tidak akan memiliki guard band seperti ini, di mana grafiknya akan seperti berikut, di mana kaki dari segitiganya akan saling bertemu seperti ini. Nah, kan kondisi ini omega M sama dengan omega C sama dengan omega S min omega M, sehingga low pass filter, kaki dari low pass filter akan bertemu di lembah dari hasil samplingnya. Nah, di mana hal ini juga tidak akan menyebabkan aliasing karena tidak terjadinya overlapping, no aliasing. Nah, lanjut ke kondisi ketiga, yaitu omega C min kurang dari omega M. Nah, jika kita gambarkan akan seperti berikut, di mana omega C kan ini omega M nih yang kakinya nih. Nah, sehingga low pass filter kurang dari omega M.
sehingga menghasilkan grafik berikut. Nah, hal ini jika dilakukan rekonstruksi akan menyebabkan sinyal kontinu yang tidak sempurna karena bagian yang ini tidak akan dilakukan rekonstruksi, hanya bagian yang tengah aja gitu, yang di dalam LPV-nya, sehingga tidak akan berhasil direkonstruksi, sehingga menyebabkan aliasing. Hal ini menyebabkan aliasing karena sinyal kontinunya tidak lengkap. Lanjut ke kondisi keempat, di mana omega C lebih besar dari omega S min omega M. Nah, jika kita gambarkan, di mana ini merupakan titik ini merupakan bernilai omega S min omega M. Nah, jika kita gambarkan, LPV-nya akan melewati omega S min omega M. Jadi akan melewati omega S min omega M. Nah, jika hal ini dilakukan rekonstruksi dengan LPV ideal, sinyal kontinu akan menghasilkan kelebihan sinyal kontinu. Bagian ini, dan juga bagian ini. Sehingga akan menyebabkan overlapping atau sinyal kontinu yang seharusnya tidak ada malah ada gitu. Jadi ini akan menyebabkan aliasing juga. Aliasing. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang interpolasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.